Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kuliah Dai Misi angkatan pertama yang masuk pada pelajaran ke-8 dengan judul mempersiapkan tugas siswa untuk sekolah Dai Misi. Yang kedua, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju zaman yang Islam ya seperti saat ini, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang saya hormati Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadi selaku Kepala Sekolah Dai Misi. Yang saya hormati Ibunda Etika Nur selaku Ketua Geraha Nisa YPMA Tauhid. Yang saya hormati semua yang hadir dalam Zoom meeting kuliah Dai Misi hari ini. Sebelum kita mulai Dai Misi pada malam hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Biridzatillah wali syafati Rasulullah ala hadiniya wa bikulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah tadi bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kuliah Dai Misi pada hari ini kita sudah memasuki pada pelajaran ke-8 dengan tema mempersiapkan tugas siswa untuk sekolah Dai Misi. Untuk itu langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadi untuk memaparkan materi kita pada pelajaran ke-8 ini. Kepada Abi Yusuf Ismail Al-Hadi kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Para siswa dan siswi kuliah Dai Misi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para ummahat, para akhwat yang tergabung di channel Geraha An-Nisa YPMA Tauhid. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada junjungan kita tercinta, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai pelajaran yang ke-8 dengan judul mempersiapkan tugas siswa untuk sekolah Dai Misi ya, atau untuk kuliah Dai Misi. Ya, maka sama-sama kita refresh dulu karena kita sudah 2 minggu kemarin libur ya. Sebab Geraha Nisa dan juga YPMA sedang mengadakan muktamar yang keempat dan juga peringatan Hari Mu'alaf sedunia di Kota Cianjur ya. Jadi kemudian kegiatan kita diliburkan sementara. Dan alhamdulillah minggu ini bisa kita sambung kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas nanti menjadi manfaat semuanya. Baik, langsung saja untuk petugas pembaca pada kesempatan malam hari ini adalah Mbak Diva ya. Silakan Mbak Diva. Bismillahirrahmanirrahim. Mempersiapkan tugas siswa untuk sekolah Dai Misi. Setiap tugas di sekolah Dai Misi merupakan kesempatan bagi antum untuk berkembang.
kerahkan diri dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, tahap-tahap kemajuan akan nyata bagi antum sendiri dan orang lain. Sekolah Dai Misi akan membantu antum mengembangkan kesanggupan diri lebih baik lagi. Apakah antum gugup saat membayangkan diri berceramah di hadapan jamaah? Hal itu wajar, sekalipun antum telah cukup lama mengikuti sekolah. Akan tetapi, ada beberapa tips untuk menurunkan tingkat kecemasan itu. Di rumah, biasakanlah untuk sering membaca dengan suara keras. Di kelas, seringlah memberi komentar, dan jika antum adalah dai, berpartisipasilah secara teratur dalam dakwah luar. Ini akan memberi antum pengalaman berbicara di hadapan orang lain. Selain itu, persiapkanlah tugas antum jauh di muka dan berlatihlah menyampaikannya dengan suara keras. Ingatlah bahwa antum akan berceramah di hadapan hadirin yang bersahabat. Sebelum ceramah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan dengan senang hati memberikan bimbingan kepada hamba-hambanya yang memohon kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 214, dan Quran Surat Al-Mu'min, surat ke-40 ayat 60. Jangan berharap yang muluk-muluk. Butuh waktu untuk memperoleh pengalaman sebagai penceramah dan untuk menjadi guru yang efektif. Jika antum baru saja mendaftar dan bergabung di sekolah Dai Misi, jangan harap bahwa ceramah sudah langsung sempurna. Sebaliknya, upayakan satu persatu pokok nasihat ceramah. Pelajarilah pasal demi pasal dalam buku ini tentang pokok nasihat ceramah yang bersangkutan. Pelajarilah pasal demi pasal dalam buku ini tentang pokok nasihat ceramah yang bersangkutan. Jika mungkin, kerjakanlah latihan yang disarankan. Dengan demikian, antum akan memperoleh pengalaman dalam hal-hal yang berkaitan dengan pokok nasihat tersebut sebelum membawakan tugas di kelas. Kemajuan pun akan muncul. Muncul. Kemajuan pun akan menyusul. Baik ya, terima kasih. Jadi, kenapa pelajaran 8 ini fokusnya fokusnya pada mempersiapkan tugas, ya. Karena kan kita tahu dari kemarin itu pasti hampir setiap pelajaran ada tugas ya, atau ada PR, ya. Misalnya contoh pelajaran ke-7 kemarin, PR-nya adalah membuat kerangka ceramah, ya kan? Kemudian pelajaran yang sebelumnya juga ada PR terus begitu. Nah, sehingga keberhasilan dari kuliah Dai Misi ini ada pada bagaimana kita bisa mengerjakan tugas itu sebaik mungkin. Ya. Jadi kalau cuma sekedar mendengarkan seperti ini, menyimak, membaca saja, tanpa mengerjakan tugas, ya persentasenya bisa dibilang mungkin 50-50 keberhasilannya, ya. Sehingga sangat penting buat kita untuk mempersiapkan ya tugas-tugas itu dengan baik, dikerjakan dengan baik ya sebaik mungkin. Misalnya contoh di sini di paragraf kedua ya, misalnya dapat tugas memberikan ceramah. Ya, nanti kan ada ya bertahap. Ketika kita minta tugas untuk memberikan ceramah, misalnya ceramah itu berbentuk kultum kah, atau mungkin ceramah itu berbentuk presentasi, atau mungkin khutbah Jumat misalnya ya. Apapun itu, maka tentu ini perlu persiapan yang matang ya. Jangan asal-asalan. Perlu mempersiapkan diri jauh-jauh hari ya, dari mulai mentalnya kita ya, kemudian persiapan materi yang akan kita bawakan ya, sampai ke hal teknis. Nanti saya mau membuka dengan kalimat apa, pembuka yang baik ya, pembuka yang menarik misalnya, itu juga harus dipersiapkan ya. Mengingat kita yang ada di sini semua masih belajar, berbeda dengan mungkin yang sudah berpengalaman, yang sudah jam terbangnya tinggi, dia bisa dalam waktu hitungan detik dia sudah bisa ganti topik, dia bisa ganti materi, dia punya persiapan pembukaan ceramah itu dengan berbagai macam versi ya.
Tapi buat yang baru belajar di sekolah daimisi ini tentu harus dipersiapkan sebelumnya, jauh-jauh hari sebelumnya ya. Nah, makanya ini menjadi hal yang sangat penting gitu ya, dikasih contoh tentang apa namanya tuh berceramah. Misalnya dari mulai mengatasi kecemasan ya. Aduh, nanti saya bisa nggak ya kira-kira ya. Kira-kira jamaahnya nanti pada antusias atau pada tidur ya kalau saya ceramah misalnya. Suara saya nanti kedengeran nggak ya, nah, misalnya itu ya. Nah, yang penting dari itu semua adalah ketika ikut kuliah daimisi, bagaimana kita selalu mengedepankan Allah ya di dalam setiap tugas-tugas yang kita kerjakan. Ngerjakan PR pun harus, makanya selalu kalau di sekolah daimisi itu ketika mengerjakan tugas itu selalu kertasnya pertama kali yang ditulis itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi nggak ada kalimat yang lain yang ditulis sebelum dimulai dengan kalimat basmalah ya. Jadi harus ditulis pertama kali adalah kalimat Bismillah ya. Menandakan kita selalu mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tugas-tugas yang kita akan laksanakan di sekolah daimisi ini ya. Dari mulai berdoa ya, mohon kepada Allah bimbingannya, petunjuknya dan lain sebagainya ya, sampai kepada ya mohon sama Allah supaya ya Allah angkatlah kecemasan ya, angkatlah grogi misalnya gitu ya. Angkatlah nervous yang saya hadapi misalnya gitu. Itu contohnya. Baik, dilanjut ke subtema yang pertama, Mbak Diva, silakan. Subtema yang pertama, cara mempersiapkan tugas membaca. Mempersiapkan pembacaan untuk umum lebih dari sekedar dapat mengungkapkan kata-kata yang terdapat pada bahan yang ditugaskan. Berupayalah ikat bahan yang hendak antum baca. Segeralah setelah menerima tugas, bacalah seluruh bahannya sambil mencamkan tujuan itu. Berupayalah memahami maksud tiap-tiap kalimat serta gagasan yang dikembangkan dalam setiap-tiap paragraf, supaya antum mampu menyampaikan gagasan itu secara akurat, disertai perasaan yang sepatutnya. Jika antum periksalah, jika mungkin, periksalah kamus guna memastikan pelafalan yang tepat untuk kata-kata yang masih asing. Kuasailah bahan sebaik-baiknya. Orang tua mungkin perlu membantu anak-anaknya yang masih kecil untuk menguasai bahan yang ditugaskan. Lanjut. Apakah antum pernah ditugasi membaca bagian-bagian Al-Quran atau mungkin paragraf-paragraf di sekolah ini? Tidak terdapat kaset audio tentang cara membaca yang baik. Bisa terdapat. Baca yang benar. Ya, Bi. Jika terdapat kaset audio tentang cara membaca yang baik, maka antum akan terbantu dengan menyimak pembacaan itu dan mengamati faktor-faktor seperti pelafalan, pengelompokan kata, phrasing, penandasan, dan modulasi. Kemudian, berupayalah untuk memudahkan faktor-faktor itu dalam membaca antum. Memadukan. Bukan memudahkan, memadukan. Memadukan faktor-faktor itu dalam pembacaan antum. Sewaktu antum mulai mempersiapkan tugas, pastikan untuk mempelajari dengan seksama, menerapkan saran yang tertera di sana sebaik mungkin. Pelatihan ini akan sangat berguna dalam dakwah antum. Sewaktu melakukan dakwah pelayanan luar, antum mempunyai kesempatan membaca untuk umum. Karena firman Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuatan yang mengubah kehidupan orang, antum perlu membacakannya dengan sebaik-baiknya. Jangan berharap untuk langsung menguasai semua aspek pembacaan yang efektif setelah mendapat satu atau dua kali tugas membaca. Ya, jadi ternyata kan bukan sesuatu yang mudah menjadi petugas membaca kan.
Ya, contoh Diva, ya. Diva ini SMA, kelas Kelas 2. Kelas 2. 2, SMA negeri, ya. SMA favorit, SMA bagus. Tapi ketika suruh membaca, ada tantangan tersendiri. Salah-salah dia bacanya. Tulisannya apa, dia bacanya apa. Ya, contoh misalnya. Begitu juga dengan petugas-petugas pembaca sebelumnya. Karena dianggap membaca itu sesuatu yang mudah. Ini ya. Ini kesalahan kita. Makanya kenapa menjadi penyiar berita itu mahal gajinya, ya karena memang nggak sekedar asal membaca, ya dia harus belajar dulu, ya tajwidnya kalau kayak kita gitu ya, pelafalan huruf, ya per hurufnya, kata per katanya tadi ya pressing misalnya gitu ya, kemudian pengelompokan kata-kata, ya penandasannya misalnya atau begini, ya kalimat paragraf terakhir ini ya. Pelatihan ini akan sangat berguna dalam dakwah antum. Titik, harusnya berhenti. Ya, jangan pelatihan ini akan sangat berguna dalam dakwah antum. Sewaktu melakukan dakwah pelayanan luar, antum mempunyai kesempatan baca untuk umum. Karena firman yang enggak gitu. Ya, jadi tapi memang kita nggak punya waktu untuk mengajari cara membaca. Sehingga mengalir saja, ya. Nanti juga insya Allah, karena kan nggak pernah ada. Coba, ada nggak pelajaran di sekolah sekarang yang membaca seperti ini? Diva? Yang disuruh membaca sama gurunya kayak gini? Udah Ada? Hah? udah nggak Nggak ada ya? jarang-jarang udah nggak ada. Iya. Nah, maka wajar kalau anak-anak zaman sekarang suruh membaca nggak bisa. Ya, dia bisa baca, bolang bisa membaca, tapi ketika disuruh membaca satu judul, satu tema tertentu, ya dia pasti akan kesulitan. Kenapa? Karena tidak pernah berlatih ya. Ini yang malah pada rame ini, bukan yang disimak didengerin. Ini lagi belajar, bukan lagi di pasar malam kamu, ngerti? Ya, baik ya itu contohnya. Makanya di sini dikatakan di subtema yang pertama cara mempersiapkan tugas membaca. Jadi membaca itu harus dipersiapkan. Mbak Diva wajar nih, karena dikasih tahunya mendadak. Seharusnya Mbak Hikmah itu sebagai admin punya tugas, bukan Abi. Jadi harusnya Mbak Arin tuh bukan tanya sama Abi sebagai kepala sekolahnya, siapa yang membaca itu lucu. Lawang udah ada adminnya, ngapain kerjanya admin, kan gitu. Seharusnya Abi nggak nagih PR, harusnya Mbak Hikmah yang nagih PR, Abi yang tunggu laporannya, kan gitu. Nah ini harus jalan sistemnya, ya. Jangan diem aja, kalau nggak ditanya diem aja gitu ya. Nah, ini juga harus dikembalikan ke tugas pokoknya ya. Jadi nanti minggu depan nggak ada lagi. Ini udah setengah buku dipelajarin. Tapi hari gini Mbak Arin masih nanya sama Abi siapa yang baca. Seharusnya Mbak Hikmah sebagai admin itu udah dari 1 minggu sebelumnya itu udah nentuin siapa petugasnya. Nggak perlu nanya sama Abi. Abi gimana? Kalau yang membaca misalnya si Mila, nggak usah. Tentuin aja langsung, ngapain nanya-nanya sama Abi. Abi taunya ada yang baca, selesai kan gitu. Jadi dia ada persiapan untuk kan di paragraf pertama di sini dikatakan ya. Jadi kalau mau bacanya mau bagus, dia harus baca dulu. Nah pertanyaannya Diva udah baca belum sebelumnya pelajaran 8? Jujur. Baru secuil doang, Nah baru secuil. Ya, padahal dia sebagai petugas pembaca. Seharusnya sebagai petugas membaca, ya, dia sudah mempersiapkan diri sebelumnya dengan cara dia baca dulu semua pelajaran itu. Ya, karena kan dia akan membaca. Nah, kalau dipersiapkan dulu sebelumnya tidak akan seperti tadi misalnya memadukan dia baca memudahkan, ya kan? Atau apalagi misalnya tadi ya ada beberapa kali itu kan harus Abi ralat ya misalnya gitu ya. Itu kenapa nggak baca sebelumnya? Ini baik menyimak apa enggak nih? Kayaknya ditinggal tidur nih. Arin, nyimak kan nih? Protes Abi. Ya. Ya, Bi. Awas ya, minggu depan nggak boleh terulang lagi kayak gini. Abi nggak mau tahu, pokoknya beritahunya beres. Ya, jangan masih nanya siapa yang tugas baca. Yang itu tugas kalian, bukan tugas Abi. Ngapain kalian ditugasin ya? PR juga sama, mana di meja Abi nggak ada laporan PR yang udah 2 minggu ya. Harus diperhatikan itu, jangan diem aja.
Oke ya, jadi setiap tugas itu nggak akan berhasil kalau kalian yang dikasih tugas ini ya tidak sungguh-sungguh. Jadi admin asal-asalan ya, dikasih tugas apa asal-asalan maunya ya, nggak bisa kayak gitu ya. Karena ini kan kita harus serius ya. Kemudian apalagi misalnya petugas membaca itu punya tugas selain sebelumnya dia sudah membaca, dia berusaha memahami setiap paragraf ya. Oh, seperti ini ya. Setiap subtema seperti ini ya. Sampai dengan selesai. Oh, kalau saya baca kesimpulan kayak begini caranya ya. Jadi dia udah bisa merekayasa sebelumnya kalau dia sudah mempersiapkan diri terlebih dahulu, atau mungkin tadi ya pressing itu apa sih? Ini istilah asing nih. Kalau begitu saya perlu buka kamus deh, misalnya. Nggak apa-apa ya. Buka kamus misalnya nggak usah buka kamus sekarang udah ada Google ya. Gampang, googling aja. Pressing artinya apa? Nanti muncul tuh. Oh, pressing ini adalah ini. Nah, misalnya ini ya. Pressing itu misalnya pengelompokan kata ya. Kemudian kalau sebelumnya sudah dipersiapkan, dia tidak akan mungkin salah membaca seperti tadi, pelafalannya tepat, memahami setiap yang dia baca gitu ya. Sangat minim kesalahannya. Kemudian orang yang mendengarkan enak. Coba dengerin penyiar berita kalau baca berita di TV. Ya kan dia baca itu, ada di depannya dia tuh ada layar LED besar, kemudian ada tulisannya tuh. Dia baca semuanya. Ya. Tapi kita dengerinnya enak, kayak dia tuh kayak nggak membaca gitu ya. Kayak dia tuh lagi ngomong sama kita. Nah, itu membaca yang bagus tuh seperti itu, ya. Nah, kalian juga sama harus belajar seperti itu di sekolah Daimis ini, ya. Membaca pun ternyata menjadi sesuatu yang sangat penting, nggak asal-asalan ya. Membaca Al-Quran, misalnya gitu ya, surat Al-Baqarah 120, ya, jadi daimisi akhwat, daimisi ikhwan. Begitu baca, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Walan walan tar tar do ang, kapan mau selesainya, ya. Nah, ini contoh ya, ternyata dia lancar baca bahasa Indonesia, nggak lancar baca Al-Quran, ya. Orang gemes, walang apa? Ya, walang kekek, ya. Ya. Sehingga orang nggak menikmati. Kalau dia lancar bacanya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Shadaqallahul adzim kan gitu ya. Yang artinya adalah orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang pada kalian sampai kalian mengikuti milah mereka. Nah, kan enak gitu. Ya. Jadi ini penting ya. Jadi bukan cuma dituntut lancar membaca bahasa Indonesia, para siswa-siswi di sekolah Daimisi juga dituntut harus lancar membaca teks dalil-dalil Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, padahal di depan matanya jelas ada tulisan Arabnya, dilewatin sama dia, nggak bisa begitu. Ya, jadi daimisi ikhwan maupun akhwat di sekolah daimisi ini yang ikut kuliah daimisi ini wajib hukumnya tidak boleh dilewatin membaca teks Arab Al-Quran maupun hadis apabila dia baca bahan seperti ini yang di dalamnya ada teks Arabnya. Ya, jangan dilewatin ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya padahal ada teks Arab ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari misalnya, yang artinya, semuanya yang artinya semua. Ini contoh ya. Baik, itu ya mengenai mempersiapkan tugas membaca. Lanjut, subtema kedua. Subtema kedua adalah cara mempersiapkan pokok bahasan dan adegan. Sewaktu antum mendapat adegan, bukan adegan. Adegan. Cara mempersiapkan bukan pokok bahasan dan bukan dengan kelapa. Adegan biasanya.
Adegan. Ya, ya Sewaktu apa? tugas sekolah. Sewaktu Antum mendapat tugas sekolah yang membutuhkan adegan, bagaimana cara mempersiapkannya? Ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. 1. Pokok bahasan Dipertimbangkan mau diperhatikan. dipertimbangkan. Terus? Iya, 1. tapi tadi mau memperhatikan. Pokok bahasan yang ditugaskan. 2. Adegan dan lawan bicara. Serta 3. Pokok nasihat ceramah yang sudah ditugaskan. Antum perlu mengumpulkan bahan berdasarkan pokok bahasan yang ditugaskan. Tetapi, sebelum terlanjur mempersiapkan lebih jauh, pikirkan dengan serius apa adegannya serta siapa lawan bicaranya. Karena faktor-faktor ini berkaitan erat dengan jenis bahan yang akan antum bahas dan cara menyajikannya. Apa latar adegannya? Apakah itu berupa tugas dakwah luar kepada orang yang sudah antum kenal? Atau apakah Kencang amat tuh buka buku. Ngebetnya pelan-pelan sampai swel. Atau apakah adegannya berupa situasi sewaktu pertama kali bertemu dengan seseorang? Apakah lawan bicara antum lebih tua atau lebih muda? Bagaimana sikapnya terhadap pokok bahasan yang hendak dibahas? Seberapa banyak yang telah ia ketahui tentang pokok bahasan itu? Apakah tujuan yang hendak antum capai di akhir pembahasan? Nggak ada kahnya. Apa tujuan? Nggak ada kahnya. Apa tujuan yang hendak antum capai di akhir pembahasan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menjadi pedoman penting untuk mempersiapkan tugas antum. Di mana antum Ya, udah dulu dah. Udah dulu. Banyak salahnya nanti. Istirahat dulu, tarik napas sono. Ya. Subtema yang kedua ini adalah mempersiapkan pokok bahasan dan adegan. Maksudnya gimana? Nah, ini yang ini subtema ini khusus buat akhwat sebetulnya. Nanti dai misi akhwat punya tugas membuat sebuah sandiwara, ya, sandiwara dakwah maksudnya. Jadi dengan latar belakang dan pokok bahasan yang sudah ditentukan. Misalnya nih, kalau yang sudah ikut dai misi akhwat udah sering ya, udah tahu. Channelnya dai misi akhwat itu contoh-contoh adegan yang ada di sekolah dai misi. Misalnya Diva pernah berpasangan sama siapa, ingat nggak? Adegannya. Bikin video itu bikin konten yang di dai misi akhwat sama siapa? Lebih sering sama Mbak Arin sama Mbak Ratna. Ya salah satu aja Mbak Arin. Yang kamu ingat temanya apa waktu itu? Bahas tentang apa? Apa ya? Yang di taman masjid, terus? Ya bukan lokasinya, temanya. Ya, bahas tentang baca Al-Quran keutamaan apa ya? Lupa, Bi. Tapi sama Mbak Ratna apa yang ingat? Yang menguning. Yang mana? Atau Mbak Ratnanya mana sama Mbak Arinya? Dibantu coba yang kalian ingat. Ladang yang menguning. Menguning. Ya. Oh, ladang yang sedang menguning ya? Ya. Itu siapa waktu itu adegannya? Siapanya orangnya? Petugasnya? Diva, Mbak Ratna sama Diva. 3 ya? Ya. Nah, itu contoh. Ya. Jadi pokok bahasannya adalah tentang ladang yang sedang menguning, ya. Nah, adegannya di situ kan dikasih teks masing-masing kan. Diva nanti ngomongnya ini, Mbak Ratna ini, Mbak Arin ini. Nah, itu contoh yang dimaksud di subtema kali ini itu. Ya, jadi nanti setiap dai misi akhwat punya tugas bikin ya latar belakang adegan sama pokok bahasannya. Kalau kemarin kan yang di channel dai misi akhwat itu kan Abi yang bikin. Nah, kalau nanti bisa dari Abi atau bisa dari kalian sendiri ya. Jadi buat dai misi akhwat udah nggak sulit.
di subtema yang kedua ini karena udah pernah praktek, tapi belum tahu teorinya. Nah, makanya di sini dibahas ya teorinya ya. Jadi kalau nanti kedepannya dapat tugas ya, yang nomor 2 ini, subtema kedua ini, ada 3 hal yang perlu diperhatikan ya. Pertama, pokok apa? Bahasan yang ditugaskan. Oh, misalnya tolong Mbak Mita sama Puput ya, dapat tugas nih buat bikin adegan dakwah ya pada non muslim. Kemudian pokok bahasanya adalah misalnya mengenai mukjizat Yesus misalnya gitu ya. Kemudian ini nomor pertama ya, udah dapat nih pokok bahasan. Berarti yang dibahas ada tentang mukjizat Yesus. Nomor 2, adegan dan lawan bicara. Lawan bicaranya berarti udah jelas nih antara si Puput dengan si Mita misalnya ya. 2 orang itu atau 3 orang sama si Mila misalnya. Adegannya gimana? Ya, siapa dulu nih yang membuka? Oh, dialog pertama yang membuka adalah misalnya si Mita. Dialog kedua disambut dengan si Mila. Dialog ketiga baru si Puput ya. Yang keempat langsung semuanya nimbrung ngobrol bareng misalnya ya. Nah, yang ketiga pokok nasihat ceramah yang ditugaskan. Jadi intinya dalam adegan itu, dalam tugas yang diberikan itu mau ngapain sih? Bahas mujizat Yesus itu intinya mau ngapain? Oh, ternyata ya mujizat Yesus itu kalah sama mujizatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, intinya gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita juga harus mengumpulkan bahan sendiri. Jadi kan nanti Abi nggak selamanya nyiapin bahan, ya. Kamu harus mengkolek bahan-bahan sendiri, ya, yang sesuai dengan pokok bahasannya, ya. Kemudian bisa juga berlatih, ya, dengan lawan bicara itu juga penting. Ya, jadi misalnya dulu berapa lama Diva dikasih kesempatan untuk ngapalin teksnya untuk latihan itu? Ada 2 minggu ya kalau nggak salah ya. Ya misalnya waktu 2 minggu itu ya kalian bertiga latihan lah misalnya gitu ya. Jadi itu ya. Dan panjang ini nanti dibaca lagi sendiri ya. Dari mulai apa latar adegannya. Oh misalnya latar adegannya itu di sawah. Kan bahasnya tentang ladang yang menguning, masa mau ladang yang menguning di dalam masjid kan nggak mungkin. Ya kan? Ini juga penting pemilihan latar adegan ya. Kemudian ini berupa tugas luar atau tugas dalam. Tugas luar itu misalnya sama orang yang nggak dikenal. Misalnya Mbak Arin kemarin kasih tugas untuk program KIW, Kirik Ijol Wedus ya. Oh berarti ini tugas luar. Saya harus berdialog dengan ibu-ibu yang memelihara anjing tapi agamanya Islam. Nah ini masuk nih kategori ini misalnya gitu ya. Udah kenal atau belum? Oh udah kenal ya lebih mudah. Kalau belum kenal, ada tantangannya sendiri misalnya. Kemudian apakah adegannya berupa situasi sewaktu pertama kali bertemu dengan seseorang? Ya. Misalnya ya orang itu belum kita kenal ya berarti pertama kali maksudnya ini ya. Apakah lawan bicara antum lebih tua atau lebih muda? Itu kan juga berpengaruh ya. Bagaimana sikapnya terhadap pokok bahasan yang hendak dibahas? Nah, jadi nanti tugas bikin adegan itu nggak selamanya sama teman sendiri maksudnya ya. Bisa jadi nanti sama orang luar dan itu spontan, alami, nggak dibuat-buat. Macam PDL kalau kita ya, atau praktek dakwah lapangan. Nah ini udah nggak ada kesulitan karena kita udah sering ya. Baik, dilanjut. Di mana antum dapat menemukan bahan tentang pokok bahasan yang ditugaskan pada pembahasan tentang cara melakukan riset. Bacalah, kemudian gunakan sarana riset yang tersedia. Seringkali dalam waktu singkat, antum dapat menemukan bahan yang dicari. Bahkan, lebih baik daripada yang dapat antum gunakan. Lebih banyak loh, Bacalah lebih banyak. Lebih banyak daripada yang dapat antum gunakan. Bacalah bahan-bahan itu untuk melihat berbagai kemungkinan. Diulang dong, kalau salah diulang. Kalau salah diulang dari seringkali, jangan main tulisan aja. Seringkali dalam waktu singkat, antum dapat menemukan bahan yang dicari.
bahkan lebih banyak daripada yang dapat antum gunakan. Nah, lagi Bacalah nenek-nenek baca. Bacalah bahan-bahan Ayo terus. itu untuk melihat kemungkinan penjabaran pokok bahasan. Akan tetapi, seraya membaca, ingatlah selalu latar adegan serta lawan bicara antum. Tandai pokok-pokok yang cocok untuk digunakan. Sebelum mulai Udah makan belum sih? Udah makan sih. belum? Kok salah mulu bacanya? Fokus nih. Terus. Sebelum mulai menyusun ceramah dan menentukan perincian yang akan digunakan, gunakan waktu untuk membaca pembahasan tentang pokok nasihat ceramah yang ditugaskan. Penerapan nasihat itu merupakan salah satu hakikat utama ceramah antum. Dengan membahas bahan sesuai dengan durasi yang telah ditentukan, antum akan mendapat kepuasan apabila kata penutup berhasil kesampaikan. Mengingat sinyal yang akan diberikan apabila jatah waktu antum akan habis. Akan tetapi, dalam dakwah, waktu tidak menjadi persoalan. Jadi, seraya antum membuat persiapan, perhitungkanlah jatah waktu yang tersedia tanpa mengabaikan teknik mengajar yang efektif. Ya, udah dulu. Jadi di sini yang penting berikutnya ya, misalnya mengenai waktu. Tolong yang bertugas misalnya Diva, Puput, Mila, sampaikan pokok bahasan ini, adegannya seperti ini, durasinya 15 menit. Nah, ini harus diperhatikan itu. Bagaimana dengan waktu yang efektif 15 menit ini, semua pesan dakwah yang mau yang ada di dalam pokok bahasan itu bisa tersampaikan, ya. Jadi itu ya maksud yang maksudnya. Nah, makanya kemudian kita disuruh mencari bahan-bahan ya yang betul-betul sudah merupakan hasil riset kita, ya. Jangan asal-asalan nemu jadi bahan ya. Mentang-mentang si Arin ngefans sama si siapa itu Ustazah Alaidrus itu yang lagi terkenal ya. Setiap omongannya langsung dikepek ya, dikopas ya. Ternyata salah. Nah, itu hati-hati misalnya dia. Jadi harus merupakan hasil-hasil riset. Kalau kita mau ngutip pendapat seseorang, itu pendapat asli apa enggak ini ya. Kapan dia nyampaikan itu? Mana bukti otentiknya? Itu penting ya. Jadi nanti jangan sampai kita udah menyampaikan pesan orang, tapi ternyata orangnya nggak merasa pernah ngomong, nah kan repotnya. Kemudian berikutnya, selain waktu, ya, yang penting di sini adalah bagaimana persiapan dan ketika kita menutup adegan itu, ya. Ketika kita sudah mempersiapkan dengan baik, maka penutup adegan itu akan ditutup dengan sesuatu yang apa ya kalau bahasa ininya. Jadi intinya kalau kita latihan adegan ya, seperti yang pernah kita lakukan, endingnya itu yang paling penting. Karena orang ketika nonton adegan, ya, di saat terakhir itulah orang akan fokus. Ini adegan ini mau nyampein apa sih intinya, nah itu ya. Jadi ketika waktunya udah mepet, udah mau habis, ya, di saat terakhir, kemudian pesannya belum tersampaikan, gawat udah di situ. Paham ya? Tapi ketika waktunya udah mepet, habis, pesannya pun udah habis tersampaikan semua. Ah, itu yang bagus. Ya. Sehingga orang akan menganggap, wah, ini adegan ini sukses gitu ya. Nah, tapi kalau ternyata misalnya ada juga ketika kita PDL waktu itu nggak jadi masalah misalnya. Terserah lah, mau setengah jam, mau 1 jam bebas. Nah, ini juga jangan terlena, artinya ketika antum dikasih keleluasan waktu, jangan pernah menganggap kalau begitu bebas waktunya. Tetap sebaik-baiknya sebuah adegan disampaikan seefektif mungkin dengan waktu yang sesingkatnya. Itu ya penting ya.
Jangan kemudian mentang-mentang nggak dibatasin waktu 2 jam, ngopi dulu dia kan, makan dulu dia, ya kan, ya sekalian nyuci piring di rumah orang itu kan itu. Nah ini jadi lupa sama sama pesan dakwanya. Nah jadi selesaikan dulu misi dakwah, baru yang lain dianggap sebuah bonus lagi. Silakan lanjut. Tentang latar adegan. Periksalah saran-saran di halaman lembar nasihat antum dan pilihlah salah satu yang antum merasa praktis dalam dakwah yang memungkinkan bagi antum jika sudah cukup lama mengikuti sekolah dai misi. Pandanglah tugas ini sebagai kesempatan untuk mencoba dan sekaligus mengembangkan keterampilan baru untuk dakwah kita. Jika pengawas sekolah menentukan latar belakang adegan, terimalah tantangan itu. Sebagian besar sejumlah adegan adalah tausiah. Jika antum belum pernah memberi tausiah dengan latar itu, carilah gagasan dengan menanyai para dai yang pernah melakukannya. Jika mungkin, cobalah diskusikan pokok yang ditugaskan kepada antum dalam situasi yang mirip dengan latar adegan yang akan digunakan. Hal ini akan membuat antum mencapai salah satu tujuan. Hal ini akan membantu antum mencapai salah satu tujuan penting pelatihan sekolah dai misi. Nah, ya. Tapi ini cuci mata dulu. Ini siapa nih yang nggak dimut nih? Ayo. Masih Indra, nggak salah udah. Langganan udah. Biasaan. Ya, jadi yang berikutnya di sini adalah mengenai latar belakang. Nah, latar belakang itu apa sih? Misalnya dapat tema tentang kemustahilan ayat-ayat dalam Bible misalnya, yang mau dibahas itu ya. Kemudian latar belakangnya misalnya di warung kopi, ya kan nggak nyambung. Ya, harusnya kalau misalnya bahas tentang kemustahilan ayat-ayat dalam Bible, suasananya di dalam ruang kelas misalnya. Atau suasana formal duduk ya berhadapan misalnya ya. Seperti orang mau diskusi dalam kelas ya. Itu contoh ya. Jadi nggak mungkin nanti latar belakang itu diberikan nggak sesuai dengan pokok bahasan. Latar belakangnya tentang pedagang sapi atau pedagang kambing misalnya. Lah kok di pasarnya, pasar ini apa namanya, sayuran, nggak ada sapi, nggak ada kambingnya misalnya, kan nggak mungkin. Berarti latar belakangnya harus di pasar hewan misalnya gitu ya contohnya. Nah kemudian kalau nanti kan ada pengawas ya. Jadi kepala sekolah nggak mungkin kayak Abi langsung terjun ke lapangan. Nah nanti ada pengawas yang bertugas mengawasi setiap tugas yang berwujud adegan ini bisa terlaksana dengan baik. Bisa jadi nanti pengawas ini yang menentukan latar belakangnya. Bisa juga nanti kalian yang menentukan. Bebas ya. Tergantung nanti dari pengawasnya, maaf. Nah, misalnya sebagian besar sejumlah adegan adalah tausiah misalnya. Ternyata Mbak Ratna harus menyampaikan nasihat. Arin juga harus menyampaikan nasihat. Ya nggak apa-apa, bisa jadi seperti itu. Ya, dengan durasi misalnya Mbak Ratna harus menyampaikan nasihat 5 menit. Mbak Arin 5 menit misalnya. Mbak Iqbal 5 menit, udah 15 menit. Nggak masalah. Ya, tapi konteksnya harus nyambung dengan pokok bahasan yang sudah ditentukan ya. Nggak apa-apa, bisa ya seperti itu. Bisa juga berdiskusi dengan yang sudah pengalaman misalnya ya, juga bisa ya. Dia dilanjut subtema berikutnya. Subtema yang keempat, apabila menyampaikannya dalam bentuk ceramah, antum akan mendapat tugas dalam bentuk ceramah singkat di hadapan jamaah. Sewaktu mempersiapkan tugas itu, hal-hal dasar yang perlu dipertimbangkan serupa dengan tugas ceramah dalam bentuk petunjukan. Namun, yang berbeda adalah lawan bicara dan penyampaiannya. Antum diharapkan untuk mempersiapkan bahan agar tiap
setiap hadirin dapat memperoleh manfaat darinya. Sebagian besar hadirin sudah tahu kebenaran dalam dasar Al-Quran. Mereka mungkin sudah kenal betul dengan pokok bahasan yang antum sampaikan. Perhitungkanlah hal-hal yang sudah diketahui tentang pokok bahasan itu. Upayakan agar ceramah antum memberikan nilai tambah bagi mereka. Tanyakan kepada diri sendiri, bagaimana saya dapat menggunakan pokok bahasan ini untuk memperdalam penghargaan saya serta jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasan ini, di dalam bahan ini, hal-hal apa yang dapat membantu kita memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bahan ini dapat membantu kita membuat keputusan yang bijaksana di tengah-tengah dunia yang didominasi oleh keinginan materi? Quran Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-38. Jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan riset. Sewaktu menggunakan Al-Quran, ayat-ayat jangan hanya sekedar dibaca. Bernalarlah berdasarkan ayat-ayat itu dan perhatikanlah bagaimana ayat-ayat itu menjadi dasar untuk bernalarlah berdasarkan ayat-ayat itu dan perlihatkanlah bagaimana ayat-ayat itu menjadi dasar untuk mengambil kesimpulan. Sewaktu mengulas, antum tidak berpanjang lebar. Sajikan bahannya sedemikian rupa sehingga mudah diingat. Persiapan hendaknya juga mencakup perhatikan cara penyampaian ceramah. Jangan meremehkan hal itu. Latihlah membawakan ceramah itu dengan suara keras. Upaya yang antum kerahkan untuk mempelajari dan menerapkan bagian pokok nasihat ceramah akan banyak menentukan antum sendiri. Tidak soal apakah penceramah baru atau kawan kan. Persiapkanlah ceramah sebaik-baiknya supaya antum berbicara dengan keyakinan dan perasaan yang sesuai dengan bahan ceramah itu. Seraya antum membawakan tiap-tiap tugas di sekolah, camkanlah tujuan dari karunia berbicara yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yakin untuk memuliakan Allah yakni untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat At-Taghabun, surat ke-64 ayat 1. Alhamdulillah. Aduh. Diva harus latihan baca lagi. Oke ya. Ya. Untuk tema yang ketiga ini perasaan bukan keempat, tadi dibilang keempat ya. 1, 2, 3 ini. Ya kan? Nah. Salah ngitung ya. Jadi bagaimana kalau dapat tugas ceramah? Bolang dapat tugas ceramah. Ya. Atau Noe dapat tugas memberikan kultum. Nah, ini ya. Ya sama, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini satu tantangan yang harus diterima. Setiap dai misi nggak boleh nolak tugas apapun yang diberikan. Ya. Jadi harus berani. Gitu ya. Nah, kalau dapat tugas untuk menyampaikan ceramah, ya, maka yang harus diperhatikan ya ada beberapa ya. Pertama, bagaimana suara kita, ya. Suara itu harus jelas, harus lantang, harus keras. Jangan suaranya kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau dengar siapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sama suara kodok lebih kencang suara kodok di luar daripada suara dia, ya. Kemudian nanti teknik memegang mic juga penting, gitu ya. Kalau ada pengeras suara, tapi itu nanti ya. Kemudian hadirin kita ini juga harus diperhatikan, ya. Orang yang dengerin tausiah kita ini siapa? Oh ternyata orang-orang yang udah pengalaman. Bisa jadi apa yang mau kita sampaikan dia udah paham. Terus buat apa dia dengerin tausiah kita kan begitu pertanyaannya?
Kalau yang udah hadir di situ pada pinter semua. Nah, ini yang penting ya. Ketika kita dapat tugas, diminta untuk bertugas menyampaikan satu tausiah, ya, maka yang menjadi singa di atas panggung itu kita, bukan yang di bawah, ya. Anggap aja yang di bawah itu macan ompong semua, ya. Jadi nggak usah kemudian jatuh mental hanya karena gara-gara ya orang yang datang semua ini ustadz kok, ngapain saya ngasih tausiah di depan mereka. Nggak usah saya omongin, dari temanya aja dia udah tahu kok mau kemana. Dalilnya udah ditebaknya, paling kalau bahas tentang kesabaran, nah nanti surat Al-Baqarah 153 misalnya. Ya. Atau apa namanya 154 ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Dia udah tahu ya, bukan itu. Ya. Sekalipun yang mendengarkan itu orang yang pinter, ketika kita ditugaskan untuk tausiah, kerjakan tugas itu sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab, percaya diri, dan jangan lupa mohon bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya di sini dikatakan bahwa ketika kita selalu menghadirkan Allah ya, dan yang penting adalah dalam setiap tugas ceramah kita harus mengarahkan audiens atau jamaah itu untuk kagum sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kagum sama kita. Oh, yang ceramah siapa? Yang ceramah itu loh, Ustadz Fernando loh, ya. Oh, kalau Fernando Diki itu yang ceramah lucu orangnya. Ya. Belum ngomong aja udah ketawa jamaah misalnya ngeliat mukanya misalnya. Ya. Nah, ini berarti ya dia tidak berhasil jadi dai misi. Kalau jadi dai misi, orang tuh nggak kagum sama diri si penceramahnya. Ya, tapi kagum sama apa yang disampaikan, dan penyampaiannya harus mengarahkan kepada, di sini dikatakannya, bagaimana pokok bahasan yang kita bahas ini memperdalam penghargaan si penceramah dan jamaah kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita jadi penceramah kemudian orang tambah menghargai ayat-ayat Allah, ya, tambah cinta sama nasihat-nasihat agama, nah itu berhasil. Ya, jangan pernah jadi penceramah ya setelah belajar di sekolah dai misi ini, kemudian berpikir kesuksesan ceramah itu diukur dari besok diundang lagi apa enggak saya, kan nggak ada urusan diundang lagi apa enggak. Yang penting yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang betul-betul mengarahkan kita dan hadirin untuk memperdalam penghargaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, kemudian ya, persiapan-persiapan apa yang harusnya disampaikan, harus kita lakukan ya. Selain suara yang harus keras ya kan. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana, nah ini ya, isi ceramah itu. Kalau isi ceramah itu asal-asalan ya orang nggak mau dengerinnya, paling cuma sambil tidur aja sambil ngantuk. Tapi kalau dia menyampaikan materinya dengan ya luar biasa nih, bagus nih kan gitu ya. Misalnya fenomena yang sekarang lagi viral tuh si Fajar Sad Boy. Ya. Mukanya persis kayak si Bengek. Ya. Sama mukanya nih ya. Hitamnya sama ini ya. Tapi dia keren, kenapa? Setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya itu dia sebelumnya udah riset dulu itu. Ya, saya harus kata-katanya harus begini, saya atur. Dia pilih kata-kata yang banyak. Ya. Sehingga begitu keluar dari mulutnya orang langsung kagum. Indra lagi nih. Abu Naum. Nah, kan mau mamer jenggot malah kepencet. Ya. Udah tutup kameranya, ngapain pamerin jenggot? Nah, dengerin aja ya. Gitu ya. Jadi itu yang penting. Makanya kalau enggak kita riset dulu, ya orang biasa-biasa aja dengerin. Ya. Tapi kalau kita riset dulu, oh ini yang menarik seperti ini, yang bagus seperti ini kata-katanya. Misalnya yang mau ditutup pakai pantun, ya. Kupat jerone santen, ya. Menawi onten lepat kula nyun pangapunten, misalnya ya. Itu contoh, tapi itu udah umum, udah basi, nggak menarik. Bikin yang lain ya, yang baru, yang menarik, yang lain ya. Misalnya apa namanya, Bapak Ibu, karena kayaknya udah pada capek semua, ya kan? Yuk sebelum kita tutup kita sholawatan misalnya. Jadi kan orang
memperdalam penghargaan orang sama sholawat kepada Rasulullah SAW, gitu ya. Baik, gitu ya, kesimpulannya satu, persiapkan tugas ceramah dengan berlatih. Nah, ini penting ya, dan berupaya memahami bacaan yang antum baca, ya, atau bahan-bahannya. Dua, persiapkan pokok bahasan, latar belakang adegan dan lawan bicara, serta pokok nasihat yang ditugaskan. Ya, ini yang kesimpulan ini penting ya, diperhatikan. Tiga, hargai hadirin. Maka hadirin akan menghargai antum. Berikan penghargaan yang tulus dan bersimpatik. Nah, ini penting. Ya, ini nomor 3 tadi belum kebahas. Hadirin kita ini adalah orang-orang yang membutuhkan kita, yang haus. Ya. Maka ketika kita bicara di atas podium, kita pun harus menghormati dia. Cara menghormati orang itu, menghargai orang itu misalnya diliatin satu-satu, Bapak, Ibu, ya, sehat semuanya, misalnya, disapa, sehat ya Pak, Bu ya semuanya, alhamdulillah saya sehat, jadi kan orang senang, ya. Ini ada orang di depannya mah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu hadir, lu ceramah sama cicak apa sama orang, matanya cuma ke atas begini, ada pernah lihat orang kayak gitu ceramah? Enggak, ya. Atau lihatnya ke sini, lihatnya ke orang, tapi kayak apa namanya, pandangannya kosong, kayak nggak ngeliatin, cuma pura-pura ngeliat gitu, tapi ya matanya cuma mutar-mutar begini, ya. Ya, ketahuan kan orang yang memperhatikan sama yang tidak memperhatikan, walaupun matanya kelihatannya ngelihat, ya, matanya kelihatannya ngelihat, tapi sesungguhnya dia cuma sekedar, ya, lalu aja, ya. Nggak boleh. Misalnya dilihat ada jamaah yang ngantuk, wah ternyata ini ya, ceramah saya bikin ngantuk Bapak Ibu ya, gitu ya. Ya, aduh kalau begitu ini deh, saya cepetin ceramahnya biar cepat habis, gimana? Setuju? Setuju, misalnya, ya. Dan sambil orang jadi ketawa, ya, jadi senang. Jadi gitu ya, makanya kita harus menghargai hadirin kita, supaya hadirin yang dengerin pun akan menghargai kita, ya. 4, lakukan riset jika diperlukan untuk mendukung kesuksesan tugas-tugas antum di sekolah daimi sini, ya. Mana diajarin cara buat riset, cuma PR-nya belum dikerjain, belum dikumpulin. 5, jangan pernah lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu hadirkan dia dalam setiap tugas yang antum lakukan. Kenapa? Karena antum bekerja melayani. Karena kita bekerja melayani, itu ngapain tangannya itu masuk-masukin dalam baju? Ya, gitu ya. Yang keenam, sama halnya seperti seorang karyawan di sebuah perusahaan dalam menjalankan tugas. Dia harus berupaya melaksanakan tugas dari pimpinannya sebaik-baiknya dengan cara selalu berupaya mengikuti instruksi, arahan, dan petunjuk pimpinan agar tugas yang dikerjakannya sukses dan menyenangkan pimpinan yang dilayaninya. Kita sebagai dai, pimpinan tertinggi kita adalah, kenapa masih ragu-ragu sih kamu jawabnya? Ya, udah sampai pelajaran 8, kayak gitu aja kok malu. Kenapa nyebut nama Allah itu sungkan? Kenapa nyebut nama Allah itu ragu-ragu? Karena banyak setan di dalam pikiran kalian. Orang yang nggak ragu-ragu yakin sama Allah, begitu ditanya dia langsung bisa ngomong sekarang. Tadi diam aja, ya. Sebagai seorang dai, pimpinan kita yang tertinggi adalah Allah. Ada dari tadi kayak begitu. Sampai ditanya 3 kali lu baru jawab, ya. Gimana, ya? Jadi pimpinan tertinggi kita adalah Allah Subhanahu. Jadi kalau Allah perintahkan kita A, ikut A. Perintahkan B, ikut B. Ya. Nggak ada kemudian, aduh saya nggak bisa. Potong tuh jenggot tuh pertemuan. Ya, panjang-panjang. Terus jadi khotib Jumat nggak mau, bilang nggak bisa. Potong tuh jenggot, botakin aja sekalian. Ya. Jadi itu contohnya, ya. Ngapain, ya, jadi Islam? Kalau dikasih tugas mundur kan gitu, ya. Mau ngapain jadi dai? Kalau setiap dikasih ada panggilan dakwah kemudian menolak. Enggak berangkat, ya, ke tempat Romo, jadi dai di sana 3 bulan. Aduh, saya sering migrain, ya mati aja dah, gitu, ya. Ya. Mau alasan migrain, ya. Begitu dapat tugas berangkat ke tempat Romo, bina mualaf di sana. Siap, Bi, bismillah. Ya, mati pun terhormat buat saya ketika saya melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada saya mati di atas kasur, apalagi di rumah sakit, ya kan, dan tidak ngapa-ngapain, nggak dapat pahala apa-apa. Tapi ketika saya dakwah, mati, itulah jihad saya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih bagus gitu, ya. Oke, itu aja, terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi pemaparan materi dari Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid mengenai materi ke-8, di mana dalam materi ini kita diajarkan cara-cara untuk mempersiapkan tugas kita sebagai seorang dai misi, agar kita bisa membuat tugas dengan baik dan benar. Karena pelajaran pada hari ini sudah selesai, mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis dan Yunus ayat 10. Subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.